Harganya itu 6.99 sampai 65.99. Performance di Dimensity 9500-nya ini bagus banget. Lu bisa lihat hasilnya Antutu benchmarknya di Dimensity 9500S Poco X8 Pro Max ini di 2,9 jutaan. Paling satu hal nih yang gua benci dari Poco. Halo guys, kembali lagi ya. Kemarin udah berisik sama si Gary ya, sampai gue bingung dan juga Gary bingung, tiba-tiba ada istilah batu bata 5 juta ya. Siapa lu yang jual HP batu bata harga 5 juta? Padahal Gary cuma ngomong, tapi jangan ditebak itu handphonenya apa. Nah, tapi sekarang nih, ini udah ada Poco X8 Pro yang mana di unboxing sama Gary, HP-nya juga lagi di benchmark, dan sekarang ada Poco X8 Pro Max. Kita tayangin pas lagi first sales ya, karena kita baru aja datang handphonenya ya, jadi kita nggak tahu nih handphonenya sebagus apa. Cuman dari spesifikasi dan harganya sangat goblok. Lu bisa lihat ya, kemarin Gary udah tahu harganya ya, kisaran-kisarannya. Nah ini Pro Max nih, harganya itu 6.99 sampai 65.99. Benar-benar subsidi Israel. Nah ini baru namanya subsidi gitu ya. Jadi bagus gitu, fungsinya ada gitu loh. Gue mau bawa ke politik jangan deh. Nah tapi ini dia nih ya, lawan kuatnya iQOO ya, sama iQOO 15R ya, yang bakalan gue bahas HP-nya sekaligus, nggak bakal gue review ini handphone, karena gue yakin handphone bagus, nggak perlu di-review, lu tinggal beli aja. Karena ya kalau lu masih nanyain reviewnya, lu itu goblok. Daddy chill. Mending beli yang lain aja gitu, kalau lu nggak percaya nih handphone bagus atau tidak ya. Tapi seperti biasa, kalau mau beli harusnya sih udah bisa dibeli sekarang juga. Lihat aja di bawah YouTube Shopping kita, atau di deskripsi udah gue kasih linknya. Alright, oke, kita buka ya. Dan ini sebenarnya udah di unboxing ya, karena kita penasaran juga dan juga pengen tahu gitu isinya kayak apa ya. Nah ini HP-nya nih, Poco X8 Pro Max ya. Sebenarnya gue agak gatel ya, dia itu selalu nyebutin flagship. Kemarin yang parahnya tuh di Poco X8 Pro flagship 8.400 itu bukan flagship bro, salah. Tapi untung aja bagus chipsetnya, nggak jelek gitu ya, jadi dimaafkan. No, baterainya gede, casnya kencang, layarnya lumayan gede 8,3 1,5K, kameranya ya kamera biasa lah, ngapain dimention. Nah satu hal lagi sih ya, yang gua minta, gua sebel banget ya, beberapa komentar juga ada orang yang komenin, Bang, Poco X8 Pro Max kok kameranya jelek, lo tolol gitu ya. Ini HP gaming, sorry. Lu coba aja beli PS5 nggak ada kameranya, lu marah-marah nggak? Dongo gitu ya. Nah ini dia nih, HP performance, HP buat main game. Lu main game enak banget di sini kan. Nah ini chargernya dapat 100 watt, kabelnya ada, malas gua ambil juga ya. Ini ada Poconya beraksi. Dalamnya juga dapat ini nih, casing-casingnya. Nih tuh stiker, SIM ejector, ya udahlah ya. Dan tentunya ini nggak mungkin ada SD card. Kalau masih ada yang mikir SD card, udah lo beli Redmi A5 aja, pasti dia ada SD cardnya. Sebelum gue bahas HP ini ya, ini kan HP launchingnya di harga 7 jutaan dan juga sempat mengguncangkan pasar e-commerce jualnya di harga 6 jutaan ya si iQOO 15R ini. Dan emang gue ngomong sama Gary, ya lu bisa lihat juga di Bego Teknologi, gue bilang ini HP gak boleh harganya di atas si iQOO gitu, at least sama. Dan bener, harga launchingnya berapa ya? Dia itu startingnya di 6,7 juta yang paling bawah, yang paling atasnya 7,2 juta. Jadi udah jelas dong, dia emang harus di bawahnya si iQOO, bukan di bawah sih, setara lah. Jangan sampai ini lebih mahal dibanding iQOO. Jadi kayak Poco kok mahal, nggak bisa. Nah, untungnya kemarin nih di global ya ada subsidi ya, subsidi 100.000 US dollar untuk HP-nya ini. Jadinya HP-nya sekarang jauh lebih murah, di mana HP-HP yang lain itu lagi mahal-mahalnya. Oke, stop yapping, kita bandingin aja langsung ya. Nih, Poco X8 Pro Max sama iQOO ya, lebih gede Poco X8 Pro Max. Dan bentuk kameranya ya jujur, ini nih kalau gue komenin ntar gue kelihatan bias, gue anaknya iQOO banget gitu ya, jujur. Tapi kalau dari desain kameranya sih gue sukanya yang inilah, lebih berbeda ya, lo bisa lihat kan. Kalau ini memang standar aja lah ya, mainstream gitu loh, nggak jelek tapi mainstream. Tapi bagian belakang yang gue suka dia simpel-simpel aja, sama kayak Poco X8 Pro, dia nggak magnet fingerprint juga, dan sampingnya udah udah pakai metal frame, masih ada untuk IR blaster, speaker stereo, udah sih nggak macem-macem dan enak ya. Cuman emang gua ngerasa nih kayak HP agak bogem ya, karena mungkin dari ininya kayaknya baterainya 8500, dan ini sebenarnya agak jarang loh. Poco tuh baik banget ya, Xiaomi Group masukin ke
pasar Indonesia gitu ya dengan baterai yang gede. Kayaknya memang nih udah jadi ancaman nih si Poco juga. iQOO ini terlalu bagus jadi kayak hajar 8500 gitu ya. Ada aturan 5500 saja gitu ya. Jadi udah deh. Bisa masukin 8500 karena gue tadinya berpikir ya paling dipotong-potong dikit lah kayak yang lain gitu. Kayak Xiaomi 17 gitu, ternyata tidak. Ya memang jadinya kelihatan kayak agak tebel, cuman ini emang kompensasi baterai gede 8500 ya. Lu bisa lihat aja no. Gede nih dibandingkan sama si iQOO yang sedikit lebih tipis ya, sedikit. Ya ini mungkin kalau lihat dari gambar nggak ada bedanya, cuman kalau dari genggaman itu kerasa deh bedanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih wajar. Dan gue yakin pula ini pasti bobotnya lebih dari 200 gram. Dan ini wajar, 8500 mAh. Lu harus berpikir ya. Lu kalau misalnya dapat HP harga 8500 mAh, bodinya tipis, bentuknya kecil. Nah, lo harus berpikir, teknologi belum sejauh itu. Memang udah maju, tapi belum maju-maju banget gitu ya. Jadi lo bisa dikatakan itu lo ditipu gitu ya. Oke, nih launcher awalnya HyperOS, kurlep sih sama-sama aja. Nah, kita lihat settingannya ya, yang udah di setting-setting. Nah, ini about phone-nya Xiaomi HyperOS 3 bawaannya. Udah terbaru ya, nggak ada update lagi harusnya. No update available, walaupun kalau di Xiaomi yang lain udah 304, tapi nggak masalah juga. Dia ini punya storage-nya di 512 dengan SSD-nya di SSD lagi RAM-nya di 16 GB. Jadi ini super besar juga dan super aman juga. Nah, lu bisa lihat nih kan, nah 12 ya, 9500S untuk Dimensity-nya. Android 16 juga udah latest semuanya, udah lu nggak perlu khawatirin lagi. Nih, yang menariknya juga interconnectivity ini sekarang udah semakin banyak ya settingannya. Ini gue udah sebut di video gue soal Xiaomi Pad 8. Ini lo wajib banget karena gak tahu kenapa tiba-tiba ekosistem Xiaomi itu beres. Tiba-tiba pas gue pakai Xiaomi Pad 8. Dan lo juga wajib cobain ini di Poco Poco X8 Pro Max dengan tabletnya ataupun yang lain-lainnya. Gitu ya. Ntar kita bahas kalau ada pembahasannya. Terus nih, kita lihat lagi di info HW-nya. Nih, ini dia isinya Poco X8 Pro Max ya. Terus juga UFS 12 GB di sininya. Nih, chipsetnya 9400 Plus emang belum update, tapi 9500S itu berbeda ya dibanding 9400 biasa gitu. Tapi memang konfigurasi sama, jadi tidak apa-apa. Terus dibanding lagi. Lanjutin lagi layarnya ini Full HD Plus ya 1,5K, nggak apa-apa juga. Gue lebih suka 1,5K dibanding 2K ataupun 4K karena tajamnya dapat, terus irit baterainya pun juga dapat. Dengan layarnya ini udah 120 Hz dan juga udah ini kayaknya belum LTPO ya. Tapi gue belum tahu. Gue nggak mau ngomong dulu. Nih sistem kameranya kurang lebih kayak gini, yang malas gue baca satu persatu walaupun lu bisa dapet infonya. Tentunya juga sama sensornya lengkap, komplit. Ya, udahlah. Ini dia HP yang udah komplit buat Wi-Fi 7 juga lo ready gitu ya. Nah, yang gue suka juga dari Poco X8 Pro Max ini, dia itu udah ready sama eSIM. Jadi, ya kalau misalkan lu sering-sering ke luar negeri ataupun yang pergi-pergian, ya mungkin anak kuliahan terus lagi kuliah di mana gitu ya di luar negeri, lo bisa nih install eSIM buat kayak ya install provider luar negeri lo gitu. Jadi lebih simple lah tanpa harus lo pakai SIM card lagi atau enggak pakai HP kedua gitu. Jadi bisa langsung di sini gitu ya. Nah, sebelum itu gue mau bahas yang biasa-biasanya yaitu bagian kameranya. Di ini kameranya ada dua, lensa main camera sama ultra wide doang, yang which is sih gue nggak ada ekspektasi tinggi-tinggi soal begini ya karena lo bisa lihat aja hasil-hasilnya. Yang hasil sih ya not bad sih sebenarnya. Cuman emang itu ya harganya udah mid range, tapi memang nggak ada telenya. Tapi nggak apa-apa juga, dia pun juga sama. Jadi it's okay, fine gitu ya. Gua nggak ada masalah. Lalu untuk speaker ya, udah stereo juga dan untuk haptik katanya si Gary bagus ya. Nih kita coba cek ya. Di Poco X8 Pro itu udah bagus. Ini haptiknya udah ada juga, nggak cuma vibrationnya doang. Dan emang udah cukup inilah. Cukup enak lah. Cuman emang kalau dibandingkan dengan ini, apakah ada bedanya? Ini ada haptik, tapi kok kurang kenceng ya? Kayaknya nggak selembek ini deh ya. Mau di setting lagi nih anak-anak. Nggak tahu lah, tapi ini haptiknya udah oke. Udah oke, kita tes stereonya. Ya udah cukup imbang lah. Udah cukup enak lah suaranya.
Nah, kita sekarang bandingkan suara Seven Sound ya sama iQOO ini. Kalau gue bilang iQOO ini lumayan lah speakernya. Ya nggak bagus-bagus banget, tapi dia ini lumayan. Kita coba dari iQOO dulu guys. Emang iQOO perlu diupdate OS-nya lagi sih. Diupdate OS-nya lagi, tweak si speakernya lagi karena Poco X8 Pro Max itu suaranya mantep banget loh. Bagus banget, jauh loh. Depth-nya kerasa, bass-nya itu nendang gitu ya. Jadi separasi antara mid, treble sama bass itu enak banget gitu ya. Gak tau kenapa, gue sebenarnya ekspektasinya sih nggak tinggi-tinggi banget. Cuman sebagai pengalaman, Poco itu punya settingan audio oke, apalagi buat main PUBG. Nah, dibandingin sama iQOO 15R, somehow menarikan si Poco gitu ya. Ya, sorry nih, bukannya dia jelek gitu ya, tapi emang ya kalau dibandingin kan pasti kelihatan bedanya gitu ya. Tapi itulah, kalau lo bener-bener cinta sama audio, pengen main game, suara suara waifu lo ada depth-nya. Nah, Poco kayaknya menarik sih buat lu pilih gitu ya. Ini menarik sekali loh. Ini suaranya bagus. Nah, terus apa lagi ya yang gua belum bahas? Nah, kita bahas soal game dan juga benchmark sih ya. Tipis-tipis aja karena ini handphone udah di-unboxing dan juga udah dites sama anak-anak. Lu bisa lihat hasilnya AnTuTu benchmarknya di Dimensity 9500S sama Poco X8 Pro Max ini di 2,9 jutaan. Sedangkan kalau di iQOO yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 5, dia itu di 3,1 jutaan. Memang gedean angka si iQOO dibanding Poco, tapi menurut gue sih, ya ini angka yang menurut gue yang tidak ada perbedaan jauh lah. Lo bisa lihat aja dari detail numbernya ya, CPU-nya ya berbeda sedikit, terus juga GPU-nya juga sama, GPU-nya parah banget miripnya. Terus memori juga udah pakai chipset tipe yang sama, jadi hasilnya pun nggak jauh beda. Bahkan juga untuk UX-nya beda-beda tipis ya. Mungkin dia bisa ngaturin di 700.000 karena si original OS-nya gitu. Tapi walaupun di angka 2,9 jutaan sampai 3,1 ini bukan arti apa-apa. Gue yakin untuk handphone ini, dua handphone ini dibandingkan dengan flagship yang ada yang bisa sampai 4 juta, performance-nya pun juga mirip-mirip untuk di real use-nya gitu ya. Skema penggunaan biasa gitu. Geekbench-nya dia udah ada belum? Geekbench-nya single-nya di 2600, multicore-nya itu di 8000-an ya, not a bad thing juga. Ini udah kenceng standarnya. Dan ini dia stress test yang udah kita ambil. Ini angka yang sangat bagus untuk sebuah Poco. Yang mana sebenarnya Poco itu punya beberapa kelebihan. Pertama, dia itu punya sistem thermal yang bagus ya. Poco iQOO thermalnya itu top banget lah, apalagi emang handphone buat ngasih performance kenceng. Ditambah Poco ini punya ukuran yang lebih besar, jadi area untuk menghilangkan panasnya lebih luas lagi. Jadi dia itu bisa dikatakan bisa stabil untuk performance di Dimensity 9500-nya. Ini bagus banget nih, lu bisa lihat kan. Tipe-tipenya ngasih performance kenceng, dia tuh adjust dulu nih buat suhunya. Kalau misalkan udah stabil, naik lagi, baru turun perlahan-perlahan sesuai dengan suhu yang berjalan saat ditesnya. Dan ini kita tes 1 jam ya, lu bisa lihat hasilnya sih ini masih bagus banget ya. Dan ya inilah HP-nya sebenarnya. Apa ya kira-kira yang mau gue bahas? Sebenarnya masih ada kayak tes-tes game, cuman kayaknya buat di perbandingannya aja. Biar lu masing tahu lah, paham antara kedua HP ini. Cuma yang pasti lagi-lagi harga 6 juta itu harga yang goblok banget, gak masuk di akal. Dimana Infinix mahal, si iQOO ya mahal, tapi nggak semahal itu, tapi tetap worth it. Si Poco lebih gila, kayaknya subsidinya itu membuat mereka tidak punya untung lagi untuk sebuah handphone ini. Poco X8 series tuh nggak ada untungnya mereka. Yang penting kalian itu pada senang, kalian itu pada masih bisa main game dengan teknologi yang baru. Intinya kayak gitu.
disimpan lah sama si Poco nih. Ini rakyat-rakyatku, kalian tahu nih handphone mahal gitu. Sama aku aja masih murah gitu. Nah ini nih Poco X8 Pro Max. Nih Pro Max sama X8 Pro. Lo kalau mau beli langsung aja di deskripsi ada gitu ya. Sama ini juga deh 15R nih. Kalau lo benci sama Poco beli 15R, gua kasih. Kita mah nggak nahan-nahan lo harus beli apa. Tapi kalau lo pengen beli Poco, menurut gua this is the time bro. Early sale-nya murah banget ya. Lo bisa lihat 6,5. Bener-bener gua nggak habis pikir sih. Ya harusnya 7 juta tapi ternyata lebih murah lagi ya. Silakan. Paling satu hal nih yang gua benci dari Poco. Iron Man Edition. Nih HP apa guys ya. Sampai jumpa. Bye-bye.